jangan sampai ada cara untuk menghalangi umat muslim ke Ka'bah. Kenapa? Itu kiblatnya, itu tarikan hatinya, itu nalurinya hatinya itu bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast harian Rakyat Sulsel. Kali ini kita kedatangan tamu dari CEO PT An-Nur Ma'arif, Bapak Haji Bunyamin Yapid LC MA. Beliau adalah pemilik langsung dari travel haji dan umroh yang ada di Sulawesi Selatan, dan bosnya dibilang sudah puluhan ribu jamaah yang sudah diberangkatkan dari PT An-Nur Ma'arif ini. Jadi kita akan berbicara mengenai dampak dari pandemi dengan pelaksanaan perjalanan ibadah haji dan umroh sekarang ini, Pak Haji. Sebelum masuk ke dampaknya sendiri, di PT An-Nur Ma'arif ini sebelum pandemi kemarin, bagaimana perkembangan jamaah sendiri di PT An-Nur Ma'arif sebelum pandemi kemarin dan setelah pandemi, apakah ada pengaruhnya, Pak Haji? Saya mungkin langsung persilakan ke Pak Haji. Baik, terima kasih Rakyat Sulsel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya terima kasih, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Rakyat Sulsel yang telah menjamu saya di podcast Rakyat Sulsel ini. Dan apa kabar semua para pecinta media Rakyat Sulsel dan seluruh umat tentunya. Saya pernah katakan bahwa dunia haji dan dunia umroh ini adalah pekerjaan yang tidak ada habisnya. Betul. Kenapa? Karena tidak pernah orang berhenti pergi haji dan umroh kecuali kiamat. Ya. Itulah konstruksi berpikir, itulah yang membuat saya bergerak. Jadi bergerak dalam bentuk membuat kaki-kaki di An-Nur ini. Jadi karena programnya jangka panjang yang kita ingin itu sebelum Covid. Sebelum Covid. Jadi apa yang saya ingin lakukan waktu sebelum Covid itu, saya berencana membuat kantor 25 kantor se-Indonesia. Wow. Sesuai dengan jumlah nabi dan rasul dalam Al-Qur'an 25. Siap. Itu dulu sebelum Covid. Ya, sehingga sempat terbentuk kurang lebih 14. Jadi tiap tahun itu kita buat kantor, dan kantor itu tidak dikontrak. Harus kita beli dulu tempatnya meskipun lambat, karena konstruksi berpikirnya ini pekerjaan jangka panjang. Harus aset sendiri, Pak. Ya, karena pekerjaan jangka panjang. Siap. Karena tidak akan pernah berhenti orang pergi haji itu tadi kecuali kiamat. Betul. Permasalahannya apakah kita dipilih oleh jemaah? Kan itu aja sih pertanyaannya. Iya. Nah, maka saya biasa kurang setuju dalam berpikir saya. Kalau saya hanya datang di situ tunjuk orang sebagai penanggung jawab lah, kalau bahasa ininya marketing lah, bagi saya kurang. Karena ini tidak berlaku jangka panjang, mungkin hanya sesaat saja. Nah, menurut teori di An-Nur itu nggak benar, maka nggak dipakai. Mungkin di tempat lain benar, tapi di saya nggak. Maka saya membuat kantor. Nah, pas Covid sempat saya down. Wah, kapan Covid ini? Jadi kantor itu kan, alhamdulillah, untungnya kantor kita tuh nggak ada di kontrak. Alhamdulillah kan sudah kontrak, jadi aman. Kita aman. Jadi dari segi pendanaan pihak ketiga tidak ada. Dari segi sangkutan pihak ketiga juga nggak ada. Kantor kita juga alhamdulillah menjadi aset kita. Jadi aman dari segi Covid itu kemarin. Meskipun sempat down, bisa nggak nih saya buat 25 kantor lagi nih kalau begini ya kan. Nah, pas Covid itu
saya buat lagi teori atau statement. Saya katakan bahwa kepada anak-anak karyawan An-Nur tetap berkantor seperti semula, meskipun pada saat itu kita ikuti pembatasan-pembatasan. Jadi kantor tutup, sebenarnya An-Nur tutup ya, tapi dibuka juga iya, karena kantor itu kan rata-rata kantor, rata-rata kantor itu kan ada kamar anak-anak istirahat di atas, ya kan? Nah, jadi kalau ada aturan lagi bahwa kantor harus tutup, ya tetap kita buka, karena kan ceritanya ini kita di rumah. Karena memang anak-anak tinggal di situ. Aktivitas tetap ada, Pak Haji. Ini juga kepercayaan ke masyarakat bahwa An-Nur itu masih hidup. Jadi saya selalu kasih tahu anak-anak, tetap buka kantor, buka terus. Kerja tidak kerja, jadi kerjaan kita pada saat pandemik itu bukan melayani jemaah, tapi membuka kantor dan tinggal di dalam itu sudah bagian dari pekerjaan. Nah, bagaimana dengan teman-teman ada anak-anak karyawan? Saat itu kita tetap gaji. Kenapa? Saya berpikir 20 tahun kita sudah bekerja, masa cuma 2 tahun kita mau mengeluh? Kira-kira begitu kan? Betul. Saya kan mengerjakan haji dan umroh ini sejak tahun 2000. 2000 ya. 2000 ya kan? Berarti sudah 20 tahun lebih kan? 22. Nah, itulah yang membuat saya katakan bahwa buka 20 tahun kita sudah bekerja, 2 tahun itu awalnya saya bilang mungkin 2 tahun ini. Nah, memang banyak dulu yang bertanya bagaimana kabar An-Nur waktu itu. Ada teman saya yang juga sering ke Jakarta, artinya terbangnya tinggi lah. Dia datang ke kantor. Kata teman saya itu banyak yang pertanyakan bagaimana An-Nur pandemik. Saya bilang teman saya, kasih tahu teman-teman yang bertanya bagaimana kabar An-Nur, bahwa An-Nur itu bisa bertahan 2 tahun. Karena Covid ini kemungkinan 2 tahun. Nah, saya bilang awal-awal begitu. Ternyata kan 2 tahun. Ya. Jadi saya katakan bahwa waktu itu anak-anak semua harus kantor, harus tetap kantor. Nah, syukurnya Allah memberikan pribadi saya bukan hanya di travel. Maksud saya basic saya sebenarnya di travel nggak ada. Saya dari pesantren 6 tahun, kemudian ke Mesir 4 tahun. Kemudian ngambil S2 di UMI, kemudian S3. Latar belakang travel saya di mana? Ya kan? Harusnya mau balik ya. Jadi artinya di saat travel tidak ada saat itu kan ada keahlian lain yang diberikan Tuhan ke kita manfaatkan. Betul. Ya kan? Betul. Kita manfaatkan. Itulah salah satunya adalah saya buat statement waktu itu bahwa biarkan saya mengurus pondok pesantren, biarkan saya mengurus umat karena ilmu saya kurang, biarkanlah saya mengurus orang yang mengurus umat, nanti Tuhan yang mengurus saya. Sehingga waktu itu alhamdulillah saya aktif di PWNU tentunya waktu itu di pesantren Nasadia. Saya pergi ya karena ilmu saya tidak banyak, ya saya kan menjadi guru cadangan aja. Karena pemikiran saya biarkan Tuhan yang mengurus saya. Nah, alhamdulillah pasca Covid itu kita termasuk pertama yang berangkatkan jemaah. Setelah ini kan, setelah 2022 ini, ya kan? Itu kan setelah pernah dibuka kan November, kita juga berangkatkan, tapi itu kan baru kayak percobaan. Pas setelah 2 tahun ini, itu kan buka tuh. Alhamdulillah An-Nur termasuk yang pertama berangkatkan jemaah. Dan mungkin teman-teman juga ikut, tapi itu masih gabung konsorsium. Tapi An-Nur alhamdulillah langsung banyak jemaahnya. Langsung banyak, dan An-Nur pertama yang berangkatkan, boleh saya katakan mungkin ada, tapi salah satu yang memberangkatkan pertama itu Januari, tanggal 16 Januari 2022 itu An-Nur. Jemaahnya itu waktu itu kita berangkatkan 1 bus, dan ini bukan pendaftar baru, ini bukan pendaftar lama, ini pendaftar baru. Karena daftar tunggu An-Nur yang terpending itu tidak banyak, hanya beberapa saja, hanya puluhan. Itulah cara-cara Tuhan menolong An-Nur, karena itu tadi sebahagian hidup kita mengurus orang yang mengurus agamanya Tuhan.
Siap. Nah, jadi di An-Nur ini kita pakai ya itu tadi, bahwa dari umat untuk umat. Jadi saya mencari uang dari umat dan akan kembalikan ke umat. Bisa dilihat, mungkin handphone saya mungkin masih lebih banyak bagus handphonenya daripada yang lain kan. Tapi saya tidak di situ. Saya dari mencari uang dari umat dan kita kembalikan ke umat. Siap. Nah, berarti bisa disampaikan bahwasanya An-Nur sendiri ini semenjak pandemi kemarin termasuk salah satu yang sangat tidak terdampak, maksudnya terdampak tapi tidak signifikan ya, karena dari sekian cabang yang ada An-Nur sendiri tidak ada yang tutup kan, tidak ada yang sempat menutup untuk operasional sampai menutup perusahaan di salah satu cabang ini. Memang tidak bisa ditutup. Kenapa? Ada amanah umat. Siap. Amanah umat itu kan ada jemaah haji kita juga. Jemaah haji ini kan sudah daftar tunggu sampai 10 tahun kan, haji khusus itu kan daftar tunggunya sampai 10 tahun kurang lebih. Berarti kalau kita tutup, jangan-jangan masyarakat kita bertanya, jangan-jangan Nur masih ada, bagaimana uang saya di sana? Betul. Jadi membuka kantor itu bagian dari pekerjaan. Ini harus dibuka. Menjaga kepercayaan masyarakat. Karena modal utama daripada pekerjaan ini sebenarnya adalah kepercayaan. Biasa ya. Jadi itu saya tidak pernah tutup kantor saya. Maka pada saat pasca Covid, An-Nur itu menyusun tagline lagi, An-Nur lebih siap. An-Nur lebih siap kenapa? Tagline ini muncul, jadi bisa dilihat mungkin di rakyat sosial itu ada, sering ditulis An-Nur lebih siap, An-Nur lebih siap. Itu sebenarnya kenapa saya ungkapkan itu? Karena memang kita siap. Karena dari awal sejak Covid memang kita selalu siap. Memang kita selalu siap. Alhamdulillah karyawan kita nggak ada di PHK, malah Masya Allah, alhamdulillah ya. Kita masih bisa lah berbagi dengan teman adik-adik karyawan. Meskipun mungkin bonus-bonus yang kemarin sebelum Covid ada, pas Covid itu nggak ada, tapi bulanan masih jalan. Ya. Jadi kenapa An-Nur lebih siap kita susun? Covid ini bagi saya membuat kita melahirkan kita baru, kita lahir baru kembali. Jadi pernah saya katakan banyak nanti orang punya mobil, ada penumpang tidak tahu mau jalan kemana. Maksudnya ada travel, ada jemaahnya, tapi yang punya travel kita ini mau kemana? Kenapa? Covid ini 2 tahun itu kan pasti mitra-mitra kerja yang ada di Arab Saudi mungkin itu kan terganti. Ya. Banyak terganti. Bisa jadi. Ya, itu pasti terjadi. Ya. Nah, bagaimana caranya lagi membuat mitra kerja yang baru? Bagaimana lagi regulasi baru? Bagaimana lagi aturan yang baru? Bagaimana lagi langkah yang baru? Itu yang saya maksud, bahwa itu saya rumuskan tahun 2021 bahwa akan ada nanti punya mobil banyak penumpangnya tapi tidak tahu mau jalan kemana. Nah, maka dengan cara berpikir inilah membuat saya mempersiapkan bagaimana mengajak, menunjukkan jalan orang yang tidak tahu jalan ini. Jadi bukan hanya B2C tapi B2B. Jadi orang yang punya mobil, punya penumpang banyak, tidak tahu jalan kemana. Nah, inilah sopir ini yang begini kita ambil. Alhamdulillah pasca Covid itu mungkin karena konstruksi berpikir tadi itu bahwa biarkan saya mengurus, orang yang mengurus agamanya Tuhan, nanti Tuhan yang mengurus saya. Jadi dengan izin Allah pasca Covid itu An-Nur tidak pernah buat brosur. Buat tapi tidak pernah dicetak. Tidak pernah dicetak. Tapi jemaahnya Masya Allah ribuan. Kenapa? Teman-teman tadi itu banyak membantu kami. Yang tadi punya mobil, banyak jemaah, banyak penumpangnya tidak tahu jalan kemana. An-Nur masih bisa dipercaya untuk menjadi penunjuk jalan. Siap. Nah, kira-kira gitu. Itu loh yang banyak. Ada yang dari Sumatera, dari Jambi banyak. Ada yang dari Kalimantan, Pulau Jawa. Itu pasca Covid. Berarti bisa dibilang Pak Haji ini selaku pemilik An-Nur sendiri sudah memikirkan 2 atau 3 langkah ke depannya Pak Haji untuk di masa pandemi itu kemarin ya, sehingga tidak terlalu terdampak sih buat
An-Nur Marif sendiri. Iya, saya sebelum itu tadi bahwa Allah menitipkan ke saya ilmu sedikit, bukan hanya di travel, tapi ilmu dalam bentuk yang lain. Jadi saya membuat opini, pemikiran-pemikiran bagaimana COVID ini. Jadi ada tulisan saya tentang membahasakan COVID itu. Saya pernah bahasakan dalam sebuah tulisan, itu ada bukunya, Cerita dari Negeri Corona, itu sudah terbit. Saya membahasakan bahwa COVID ini kita kayak tsunami. Artinya bagaimana tsunami ini kita kayak di atas air. Saya membahasakan begitu, kita di atas air. Siapa yang tidak hanyut itu yang ada pelampungnya. Nah, siapa yang hanyut itu yang tidak ada pelampungnya. Nah, bagaimana pelampung ini bisa bertahan? Jadi biasa kan kalau tergenang di air itu, kan itu biasa kalau banjir itu sudah tenggelam, harus besar lagi. Tapi ada kan yang punya kapal, punya perahu. Nah, boleh kita katakan bahwa karena kita sedikit alat penyelamat kita di banjir ini besar, maka kita bantu orang-orang yang mau hanyut itu. Nah, kenapa kita bantu? Karena supaya orang tahu bahwa kita ini masih hidup, karena masih bisa membantu. Jadi yang kita lakukan saat itu bukan hanya cari uang lagi, karena itu kan sudah tertutup, nggak bisa lagi gerak kita di haji umroh ini, nggak bisa gerak. Nah, yang kita lakukan ini adalah bagaimana kita menghanyut di atas air dan menolong orang yang pelampungnya kecil, yang pelampungnya tidak ada. Ayo kita naik sini. Kenapa? Pasca COVID nanti ini orang-orang inilah nanti yang mengingat kita. Nah, apa yang saya lakukan saat itu? Hampir ada satu rekening saya itu hampir habis isinya. Kenapa? Itu kita pakai membantu orang yang pada saat ada kan waktu itu berapa bulan itu kita stay at home. Nah, stay at home itu An-Nur kita ada layanan sayuran, sembako bawa ke rumah orang. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita sedikit perahuta agak besar di banjir ini, itu ada pelampungnya orang yang mau hanyut, kita bantu. Karena dengan saya tidak ada maksud yang lain. Ada yang mengatakan dulu bahwa kayak ini mau maju pilkada mungkin. Di kepala saya itu sebenarnya nggak ada. Betul. Saya hanya pakai konstruksi berpikir itu bahwa nanti pada saat pasca COVID, pasca banjir ini redah, orang-orang itu akan melihat kita. Orang-orang itu menjadi saudara-saudara kita yang baru. Coba misalnya tsunami di Aceh dulu. Karena saya pernah ke Aceh melihat bagaimana dampak korban tsunami Aceh. Ya, disitulah saya menggambarkan bahwa tsunami ini di dunia travel, di dunia penyelenggara wisata ini, haji dan umroh, itu kayak tsunami. Jadi yang tidak kuat pelampungnya itu hanyut. Yang hanya pinjam pelampung orang itu hanyut. Itu tadi yang memakai dana pihak ketiga, betul. Pihak keempat, itu kan minjam pelampung ceritanya. Yang besar kemarin saja kan sudah bubar. Karena itu besarnya karena pelampung orang yang dipinjam. Betul. Kan gitu kan bermasalah sama hukum. Jadi An-Nur memang pelampungnya, gitu loh. Jadi saya katakan bahwa An-Nur itu membangun bisnis piramida, bukan piramida terbalik. Kenapa piramida di Mesir kuat dan sampai ribuan tahun? Nah, konstruksi berpikir inilah kita coba bangun. Maka piramida ini kan kaki-kakinya kuat tuh. Nah, ini coba kita buat kaki-kaki ini kuat. Jangan sampai ada campur tangan dari segi keuangan pihak ketiga, pihak keempat, enggak. Karena kalau begitu enggak kuat. Karena pernah saya katakan bahwa gaya bisnis umroh ini berbeda dengan gaya bisnis yang lain. Kenapa? Bisnis umroh ini berbasis ilahiyah. Karena yang kita urus ini adalah tamunya Tuhan. Jadi karena saya mengatakan bahwa gaya bisnis ini adalah punya trik tersendiri. Saya pernah katakan bahwa gaya bisnis umroh ini tidak bisa diadopsi dengan sistem manapun, kecuali kalau mungkin dimix dengan dramu dengan berbasis ilahiyah. Ada mungkin mau pakai langsung pakai MLM, itu kan tidak panjang.
ada pakai sistem Ponzi, itu kan hancur semua. Ada yang mau pakai sistem apalagi STB di Singapura. Tapi itu kan STB itu misalnya kontrak semua, kantor kontrak, mobil sewa, ini sewa. Itu nggak, bagi saya umroh tuh gaya bisnis nih beda. Gaya bisnis beda. Maka saya jadi ada kantor saya di Wajo itu, saya sudah tulis pajang itu besar-besar. Umroh ini adalah bisnis yang berbasis ilahiyah. Maksudnya tidak bisa diadopsi dengan gaya bisnis yang lain. Mungkin kalau dirumuskan, digabungkan mungkin oke. Tapi ingat, berbasis ilahiyah. Siap. Nah, Pak Haji, di tahun 2002 kemarin kan Arab Saudi sudah kembali membuka. Nah, artinya semua calon jemaah haji atau umroh di seluruh dunia bisa kembali, meski beberapa aturan yang diterapkan dari pihak Arab Saudi sendiri. Nah, dari Arab Saudi buat An-Nur sendiri, apa-apa saja yang harus dipenuhi An-Nur Ma'arif untuk bisa? Regulasi itu pasti berbeda dengan sebelumnya. Dulu kan tidak ada vaksin, sekarang harus vaksin. Jadi di sistem visa itu vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3 itu harus diupload. Jadi itu harus. Jadi visa nggak keluar kalau diupload vaksin 1, vaksin 2, vaksin 3. Itu termasuk regulasi baru. Jadi bagi saya karena itu kan teknik atau aturan, kita harus ikuti itu. Kita harus ikuti karena itu aturan yang ada saat ini itu beda dengan sebelum Covid. Bahkan awal-awalnya itu lebih ketat lagi sebenarnya. Apa itu? Dari segi misalnya muasasah di mana dibukin hotelnya harus tinggal di situ. Jadi terkoneksi, ada namanya BRN, terkoneksi BRN visa dengan hotelnya itu tidak boleh. Kalau tidak, itu awal-awal. Tapi lama-kelamaan itu juga sekarang Saudi saya lihat nggak perhatikan itu lagi. Artinya begini, kita bersyukur Mekah itu, ini kalau bahasa saya, Mekah itu, Madinah itu berada di Arab Saudi, tidak berada di Amerika, tidak berada di Eropa. Apa maksudnya? Ini bahasa saya. Siap. Di negara-negara seperti tadi Amerika, Eropa itu kan membuat sistem dan hidup di bawah sistem itu. Artinya dia tidak bisa betul-betul hidupnya itu diatur oleh sistem. Iya kan? Kalau tidak bisa sistem, tidak bisa. Kalau misalnya negara Arab enggak dibuat sistem, ya kadang kalau masih bisa menghindar sistem itu bisa aja. Kira-kira begitu. Jadi sistem awalnya itu bisa keluar kalau misalnya BRN, kalau dikatakan OTP hotel yang kita mau pakai itu harus itu yang didaftar di visa itu. Jadi nanti kalau di lapangan berbeda dengan hotel yang ada di OTP tadi dengan yang ditempati jemaah, itu bisa masalah. Visa tidak keluar visa, tapi pada saat jemaah ditempatkan di hotel yang tidak tersesuai dengan OTP tadi, itu bisa jemaah dipermasalahkan. Itu dulu awal-awal. Itu sistem. Itu yang saya katakan, bersyukur kita Mekah dan Madinah ini berada di Arab Saudi yang yang tidak hidup di bawah 100% sistem gitu. Bisa dilakukan penyesuaian. Ya, seperti itulah kira-kira. Nggak sama misalnya kalau kita ke Singapura, ke Australia, ya kan gitu kan. Jadi betul-betul meskipun meskipun tetap ekosistem tapi tidak seketat apa yang kita bayangkan seperti negara-negara Eropa, negara-negara Amerika, Australia, Singapura, kan begitu modelnya. Nah, itu bahasa saya. Jadi kalau misalnya ada regulasi kuat, ketat di Saudi, di bayangan saya itu sebenarnya nggak sementara ini. Kenapa? Saudi ini bukan di Amerika. Betul. Saya biasa berpikir begitu. Jadi bagi saya pribadi itu
saya tidak pernah ya menganggap susah iya, tapi membikin pusing juga enggak. Kalau dari sisi jamaah sendiri, yang menurut pengakuannya jamaah Pak Haji, yang menurut jamaah yang paling susah yang mana yang dia penuhi? Nah sekarang kita regulasi ini, dulu masuk raudhah itu tidak mesti pakai tasrih. Nah masih ini aja sih, sekarang harus ada tasrih, harus ada surat izin masuk di sistem itu. Ya di sisi lain kita bersyukur juga karena itu ada pengaturan supaya orang tidak berdesak-desakan di dalam. Jadi ada slot waktu supaya kita tidak berdesak-desakan, kita bisa nikmati raudhah, sehingga pengaturannya by slot di sistem. Jadi kita harus ikuti itu. Jadi ada sih yang sistem yang sekarang ada lebih rapi, terutama jadi kalau ada yang berpikir, oh kok masuk raudhah harus didaftar, harus ini, kita kan mau beribadah. Nah, itu kalau cara berpikir itu berarti tasrih ini salah. Tapi kalau kita narasikan bahwa oh tidak, ini hanya pengaturan slot supaya kita tidak berdesak-desakan di situ. Artinya kalau slotnya habis, maka itu sudah merah, tidak bisa lagi dipakai, tidak bisa lagi mendaftar orang untuk masuk raudhah. Nah, seperti itu modelnya. Jadi bagi jemaah sekarang artinya begini. Baitullah ini kan kiblatnya kita umat muslim. Jadi jangan pernah ada cara, saya sampaikan di podcast ini, jangan sampai ada cara untuk menghalangi umat muslim ke Ka'bah. Kenapa? Itu kiblatnya, itu tarikan hatinya, itu nalurinya hatinya itu bergerak. Sekarang kita lihat buktinya, 2 tahun tidak pergi orang umroh, 2 tahun tidak pergi orang haji. Apa yang terjadi sekarang? Jemaah itu membludak. Lebih banyak jemaah daripada pesawat, lebih banyak jemaah daripada hotel. Jadi kenapa 2 tahun terhalangi? 2 tahun terhalangi ini membuat kerinduannya itu yang tidak bisa terbendung. Jadi sekali lagi, jangan pernah ada lagi cara-cara yang kita ingin keluarkan untuk menghalangi umat muslim ini beribadah di Baitullahnya, menziarahi Rasulnya. Karena itu boleh dikatakan itu hak asasi manusia itu sebenarnya. Bukan hak asasi manusia lagi, hak nurani lebih dalam lagi, kira-kira begitu. Makasih Pak Haji. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya bahas bersama Pak Haji, karena terkait umroh dan haji ini buat bangsa Indonesia yang mayoritas muslim terbesar di dunia. Mungkin agak-agak masih kurang kuota yang diberikan dari jemaah haji, cuman karena berhubung di sebelah lagi sudah ini mendekati asar. Jadi terakhir mungkin Pak Haji, harapannya buat jemaah haji dan calon haji ke depan, supaya bisa, ataukah apakah ada pesan buat jemaah haji kita di Indonesia sendiri, atau khususnya di Sulawesi Selatan Pak Haji? Tentu sekali lagi itu kan dari awal Kementerian Agama selaku pengawas daripada para penyelenggara haji dan umroh itu sudah dari awal mewanti-wanti para jemaah supaya jangan pernah ada gagal berangkat karena salah memilih penyelenggara. Kira-kira begitu modelnya. Dan ya mungkin kepada jemaah kita semua, masyarakat kita semua, ya itu tadi tetap kita update di Kementerian Agama, karena mungkin ada travel sebelumnya masih aktif, pasca Covid ini nggak aktif lagi. Itu mungkin kita dapat informasi dari Kementerian Agama setempat. Itu satu. Yang kedua, karena jemaah lebih banyak sekarang daripada penerbangan, maka pasca Covid ini jemaah yang ingin berangkat umroh, khususnya di Anur ya, itu lebih awal harus menyampaikan bahwa saya mau berangkat sekarang, tanggal segini, sampai misalnya Oktober ini, kita November aja sudah full. Jadi kalau ada jemaah ya mungkin kita arahkan ke Desember, Januari. Desember pun sudah hampir full. Jadi bukan lagi mau berangkat
apa ya? Jadi jauh-jauh hari, maksudnya jauh-jauh hari harus sudah planning kan. Jauh-jauh hari harus planning kan. Kenapa? Terkait paspor harus online, vaksin meningitis harus online sekarang. Jadi seperti itu modelnya. Kalau bisa nggak susah, di Anur bisa nggak susah. Jadi kalau sudah lengkap semua berkasnya kita mau berangkatkan, sebentar malam lengkap berkasnya sekarang, ada tiket yang kosong, kita bisa berangkatkan nanti malam. Kenapa? Ya bisa, alhamdulillah Anur provider kita sekarang punya 3 muasasa, jadi nggak susah lagi. Siap. Nggak susah lagi kalau masalah itu. Jadi intinya Anur lebih siap. Jadi mungkin sebelum COVID Anur siap, pasca COVID insya Allah Anur lebih siap. Siap. Kasih. Karena kita sudah punya kantor Mekah, base camp Madinah, base camp Jeddah. Jadi kita mampu menghandle jemaah 4.000 5.000 sebulan. Apakah jemaah itu langsung ke kita atau itu tadi ada teman-teman yang mempercayakan kita, konsorsium dengan kita, menitip hotel dengan kita, visa di kita, itu kita layani. Ya, kira-kira seperti itu. Satu ji pesannya kalau begitu Pak Ji, jangan sampai salah pilih travel. Iya, terima kasih. Saya Alif. Untuk hari ini mungkin sekian dulu pembahasan kami bersama CEO Anur Marid terkait kondisi dan bagaimana model perjalanan haji dan umroh di tahun-tahun pasca pandemi sekarang ini. Ya, terima kasih. Saya Muhammad Khalid dan David.